Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan soal alkana dan alkena. Anak sekalian, seperti sudah kalian lakukan pada tugas sebelumnya, bahwasanya kalian telah mengerjakan soal alkana dan alkena, maka pada saat ini kita akan memantapkan materi yang telah kalian baca. Soal yang pertama, urutkan semakin tinggi titik didihnya. Urutkan semakin tinggi titik didihnya. Jelaskan. Ini ada struktur 1, struktur 2, struktur 3. Manakah yang semakin tinggi titik didihnya? Baik, kita bahas. Kita ketahui bersama bahwasanya struktur yang rantai lurus itu mempunyai kerapatan yang lebih tinggi. Jadi kalau ditumpuk itu mempunyai kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan yang bercabang. Gitu ya. Semakin banyak cabang, titik didihnya makin rendah karena kerapatannya itu nanti akan menjadi berkurang. Sehingga urutan struktur semakin tinggi titik didih adalah 3, 2, 1. Yang paling tinggi adalah rantai lurus. Rantai lurus ini berkaitan sama kerapatan molekul. Jadi kerapatan molekul ini ya yang berpengaruh ya. Baik, kita lanjutkan soal yang kedua. Nama Iupek senyawa di bawah ini, Iupek itu adalah nama internasional. Kalau ada senyawa kayak gini nih, bagaimana penyelesaiannya? Ya, bagaimana nama Iupeknya? Kita bahas. Mana yang merupakan rantai induk? Jadi, mana yang merupakan rantai induk? Oke. Jadi, rantai induk ini adalah rantai yang terpanjang. Rantai yang terpanjang. Kita coba coret-coret mana yang rantai induk. Ya, dan kan rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Ya, kalau kita kasih rantai induknya adalah ini rantai induknya. Oke, rantai induknya. Baik. Penomoran cabang harus mendapat nomor yang terkecil. Mbak dari sini 1, 2, 3. Oh, dari sini 1, 2. Oh, sama. Ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Oke, rantai induknya adalah 5 karbon. Kemudian yang ini adalah cabangnya pada nomor 3. Pada nomor 3. Sehingga namanya adalah 3-metil pentana. Ya, 3-metil pentana. Bukan 2-etil butana. Kok bisa 2-etil butana? Ini mungkin kan berpikirnya, coba kita gambarkan lagi. C-nya kan gini. C, ini C, kemudian ini kan ada ke bawah. Ya. Kalau dipandang rantai induknya yang ini, boleh enggak? Rantai induk itu adalah yang terpanjang, ini cuman ada 4. Mungkin kalian ada yang berpikir, ini 1, 2, 3, 4. Namanya 2-etil butana. Betul atau salah? Salah. Yang namanya rantai induk adalah kalau memungkinkan ada yang lebih panjang, itulah yang diambil rantai induknya. Jadi bukan yang ini ya. Jadi ini adalah salah.
Ya. Baik, soal berikutnya. Soal ketiga. Manakah penamaan yang benar? 2-metil butana atau 3-metil butana? Kalau ada struktur kayak begini nih, kita gambar 2-metil butana. 2-metil butana. 2-metil butana. Kita dulu ya, kita anukan ini. 2-metil butana. Kita buat butana tuh 2, 3, 4. 2-metil. Kita taruh di sini. Ya. Dari ini ya. Ini 2-metil. Setelah dipikir ulang. Setelah kita pikir ulang. Apakah betul kayak gini nih? Penomorannya adalah dari yang nomor terkecil. Dari kiri. 2-metil. Baik. Kalau 3-metil butana coba. Ini. Kita buat butananya. Kemudian nomor 3 misalnya sini. Wah, ini nih. Nah, kalau ini memandang dari kanan ya. Dari kanan kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya. Tuh 2, 3, 4. Atau dengan gambar yang ini ya, bisa tutur kayak begini nih ya. Jadi sekali lagi yang namanya cabang adalah dari nomor yang terkecil. Kalau dari kanan nomor 3, dari kiri nomor 2. Yang dipilih adalah nomor yang terkecil. Makanya yang ini adalah yang benar. Ya, yang di sini adalah yang salah. Salahnya kenapa? Cabang diletakkan pada nomor yang lebih besar. Jadi manfaat dari ini penamaan senyawa karbon melihat masalah itu adalah dari berbagai sisi, gitu ya. Oh, dari sisi kanan, dari sisi kiri, mana yang lebih tepat? Tentu adalah yang nomornya adalah paling kecil, gitu ya. Jelas ya. Baik, tentukan nama UPEX untuk senyawa di bawah ini. Baik. Nama UPEX untuk senyawa di bawah ini. Mana rantai induknya? Ya, mana rantai induknya? Oke, ada yang bisa jawab? Baik, kita bahas. Rantai induknya adalah rantai yang terpanjang. Ya. Penomorannya dari kanan atau dari kiri? Dari kanan atau dari kiri? Yang jelas cabang tidak harus mendapat nomor terkecil. Kalau dari kiri nomor 4. Dari kanan nomor 3. Oh, berarti dari kanan dong. Yang lebih dekat dengan apa? Dengan cabang. Oke. 4, 5, 6, 7. Oke. Namanya adalah. Sekarang cabangnya ada 2. Ini cabang apa ini? Ini cabang apa ini? Ya, yang ini namanya metil. Metil. Yang atas namanya etil. Kalau ada cabang kemudian namanya berbeda, itu harus mengikuti alfabet. E lebih dulu daripada M. Makanya nanti namanya kayak apa? Jadi namanya kayak apa? Namanya adalah 4 etil, 4 etil, 3 metil, 3 metil. Ini maaf tulisannya nggak sebagus kalau dengan pulpen, ini pakai mus saja ya. 4 etil, 3 metil, 7. 7 adalah susah. Heptana. Heptana. Oke.
Oke, ini adalah heptana. Ini huruf P ini. Ya. Ya, 4 etil, 3 metil heptana. Oke, ya. Lanjut. Nah, ini penomoran intinya yang betul. 4 etil, 3 metil heptana. Ya. Lanjutnya soal nomor 5. Apakah persamaan dan perbedaan alkana dan alkena? Ya. Pak, kalau alkana akhirannya ana, kalau ena akhirannya ena, perbedaannya dari nama sih begitu ya. Tapi yang lebih tepat, perhatikan ini persamaan dan perbedaan. Ya. Oke, alkana, ya alkana dan alkena persamanya apa? 1. Ini 1. Keduanya sebagai senyawa hidrokarbon. Baik, keduanya sebagai senyawa hidrokarbon. Setuju ya. Kedua, keduanya semakin panjang rantai, semakin tinggi titik didihnya. Jelas ya, semakin rapat ya struktur molekulnya. Ketiga, kedua sama-sama mudah terbakar. Betul. 4. Keduanya sama-sama tidak larut dalam air. Ya, keduanya ini tidak larut dalam air. Makanya kalau ada kebakaran gas nggak boleh disiram air. Itu adalah harus dengan kain yang basah langsung ditutup. Jadi bukan disemprot air ya. Oke. Makanya kalau di pom bensin itu ada pasir, itu adalah kalau untuk pencegahan kalau api kecil langsung ditutup dengan pasir ya, dimana pasir itu lebih berat massa jenisnya daripada uap dari gas itu. Sekarang perbedaannya, alkana sama alkena itu bedanya apa? Alkana berikatan tunggal, sedangkan alkena ada ikatan rangkapnya. Ini bedanya ya. Alkena bisa diadisi. Adisi itu direaksi ditambah karena ada ikatan rangkapnya. Ada ikatan rangkapnya. Atau sebagai senyawa yang tidak jenuh. Sedangkan alkana tidak bisa diadisi karena semuanya berikatan tunggal. Ini tunggal atau jenuh. Ini perbedaan yang bisa kita lihat dari kedua struktur alkana maupun alkena. Ya. Soal 6. Ini soal pada pertemuan ketiga kemarin ya. Manakah yang lebih tinggi titik didihnya, senyawa A atau B? Oke, senyawa A atau B. Kita lihat strukturnya ini. Jumlah C-nya. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, strukturnya yang lebih panjang adalah yang B. Semakin panjang rantai, titik didihnya makin tinggi. Betul. Jadi ini senyawa B, titik didihnya lebih tinggi. Senyawa B, titik didihnya lebih tinggi. Ya, senyawa B, titik didihnya lebih tinggi karena rantai karbonnya lebih panjang. Ya. Baik, lanjutkan berikutnya. Soal yang 7 masih mirip. Manakah yang lebih tinggi titik didihnya, A atau B? Jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Sama. Kalau sama, mana yang lebih tinggi? Iya, yang lebih tinggi adalah yang B. Karena apa? Rantainya lurus. Rantai lurus mempunyai kerapatan. Kalau disusun, molekulnya adalah lebih rapat. Sehingga titik didihnya lebih tinggi. Ya.
Berikutnya, soal 8. Apakah nama UPEX nyawa di bawah ini? Nama internasionalnya. Jadi untuk alkana, itu tadi cabang ini penting. Ya, ini termasuk alkena sama, mirip penamaannya mirip. Hanya saja untuk alkena yang jadi prioritas adalah ikatan rangkap ya. Ini rantai induknya kita tentukan harus terlewati, nggak boleh tidak. Kemudian kita kasih nomor dari kiri ataupun kanan sama ya. Dari kiri maupun kanan adalah sama. Ini sama. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya adalah 2,3 dimetil 2 butena. Ya, segera nggak susah. Soal yang ke-9. Apakah nama internasional senyawa di bawah ini? Internasional ya. Senyawa di bawah ini. Oke. Rantai induk adalah yang dilewati ikatan rangkap. Kita tentukan yang terpanjang, nggak ada yang lain ya. Oke, ini rantai induknya. Kemudian penomorannya itu ikatan rangkap harus mendapat nomor yang terkecil. Kalau dari kanan nomor 24. Dari kiri 2. Oh, yang dipilih adalah dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke, namanya adalah 4,4,5. Nah, ini karena ini pada nomor 4 ini 4,4,5 trimetil 2 heksena karena C-nya cuma ada 6. Jadi adalah ya, bukan 2,3 trimetil 4 heksena, bukan ya. Ini yang jadi prioritas, ini adalah ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya. Soal yang ke-10. Gambarkan struktur senyawa alkena yang banyak atom karbonnya 6. Ini namanya isomer ya. Oke, alternatif 1. Ini kita hitung dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Karbon tangannya selalu 4. Nah, ini udah ikatan rangkapnya. Ini boleh gambarnya macam-macam ya. Yang penting C-nya ada 6 dan ada 1 ikatan rangkap. Oh, ini ikatan rangkapnya dipindah di pinggir. Jadi ini. Kalau yang ini kita lihat ini ada cabangnya. Mana rantai induknya? Rantai induknya adalah ini rantai induknya. Jadi rantai induknya harus melewati ikatan rangkap. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Dari kiri 1, 2. Oh, yang dipilih adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga apa namanya? Kalau ini ditanya namanya, ini adalah 3 metil 2 pentena. 2 pentena. Oke ya. Baik, struktur ini bisa dan lain-lain. Tidak hanya ini ya, banyak isomernya. Jadi, oke. Soal nomor 11. Ini pembakaran hidrokarbon. Alkana maupun alkena itu bisa sama-sama dibakar. Baik, coba kita lihat caranya. Penyetaraan
unsur yang bebas oksigen adalah paling akhir. C3H6, ini berarti sini angka 3. Ini koefisiennya ya. Kemudian hidrogennya 6, berarti berapa? Ini adalah tiga ya, untuk menyamakan apa? Hidrogen ya. Untuk menyamakan hidrogen. Baik, setelah karbon sama hidrogen disamakan, kita hitung dulu oksigennya. Oksigen di ruas kanan yang sudah pasti 3 kali 2 adalah 6 ditambah 3 kali 1 ini adalah ditambah 3. Nah, sehingga totalnya ada 9 oksigennya ya. Di oksigennya nanti 9. Baik, kalau oksigen di sebelah kanan 9, berarti di sini adalah saja 9/2 ya. 9/2 nanti kalikan 2 semuanya boleh ya. Jadi untuk penyetaraan secara langsung ini adalah mudah kalau kalian sering ketemu keseharian dengan senyawa atau unsur tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Moga-moga kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kalian WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.